Pemirsa, kali ini Goyang Deka Canda Asena bersama keluarga Lur kami mudik ke Desa Danau Cala, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di agenda Lebaran ini Lur ada kegiatan yang namanya ziarah kubur kayak gitu Lur. Ini ada istiadat atau tradisi yang berkembang di suku Musi, khususnya di Kecamatan Lais atau Margat Lu Kicing kayak gitu Lur ya. Kalau di tempat tinggal kamu sama cak kami berarti kita sama kayak gitu Lur. Nah, sekedarnya tahu inilah lokasi TPU, tempat pemakaman umum yang paling ujung di Desa Danau Cala, yaitu TPU Sungai Renginang atau kuburan Sungai Renginang kayak gitu. Cuman kan nama nyebut kuburan tuh terlalu kedengaran horor kayak gitu. Selamat siang, assalamualaikum. Payo agak mabuk aku. Pemirsa, kita kalian kerajin mama kami. Apa kabar Mang? Baik. Sekaligus minta maaf lahir batin. Kamu tuh nyemprot meracun ya? Oh. Lingkungan keluarga Bay apa? Terakhir aku ke Sika Sungai Renginang Kak, TPU Sungai Renginang Kak belum dipagar. Lama kapan pagar kayak jadi? Lah 4 bulanan. 4 bulanan ada. Berapa sekitar 14 meter pokoknya pemirsa sampai ke 150 meter, Be. Nah, itu. Yang Ika yang baru yang dicat warna biru-biru Tosca kayak lebih kurang kayak gitu. Tapi benar enggak Badi Sika kabar yang pacak mentah sampai ke Sungai Pengumbak? Nah, jelah. Kamu dia belum malan ke Sika, ke Petaling, Mujang Petaling dari sini. Belum mulai. Aku sudah jurang Petaling. Kurang Petaling pernah enggak kamu ke Danau Cala Mujang dari sini? Nah, ini dari sini nah. Tapi yang menaik besar jurang Petaling kan? Di Musi ada tradisi ziarah kubur Lur. Jadi bisa menyambut Lebaran, bisa juga pada saat Lebaran atau sesudah Lebaran. Kebetulan hari ini adalah Lebaran kedua kami Lur bersama Goyang Deka Akor. Ini istri Goyang Dera Akor. Pemirsa, budaya ziarah kubur di daerah Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan memiliki makna yang beragam, mulai dari penghormatan kepada leluhur hingga mempererat tali silaturahmi. Tradisi ini sering dilakukan menjelang Lebaran sampai di hari Lebaran atau dalam kegiatan khusus, pecah sedekah bumi atau sedekah tepung tawar. Pemirsa, saya perkenalkan ini Ayu saya Facebook Pro. Ayu Naira Rahma, Lur, jangan lupa di follow. Beberapa aspek budaya ziarah kubur di Musi Banyuasin, diantaranya ziarah kubur merupakan bentuk penghormatan kepada orang-orang tua yang telah meninggal dunia, khususnya para leluhur. Kemudian ziarah kubur juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar keluarga, kerabat maupun tetangga. Ziarah kubur sering menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sedekah bumi ataupun sedekah dusun atau tepung tawar, di mana masyarakat berkumpul untuk memperingati dan menghormati leluhur. Komplek, boleh dibilang komplek pemakaman keluarga besar Hanafi gitu. Mulai dari Hanafi bin Unus. Kemudian yang ikat siapa ya? Apa dak kata tulisannya lagi? Jangan dilangkah Pak Mali. Sebentar ya. Itu tadi itu namanya juga Hamidah. Ini Hamidah, bebek kami. Ini itu. Apa namanya itu hilang, jadi tidak tahu. Yang ini ada tidak tulisannya? Sarbi ini adalah ayah dari Mak Bani atau Mak Herman, ayah dari Mak Bani, Mak Herman dan lain-lain. Yang Mak Bani yang ada di Tuban, Jawa Timur kayak itu. Ini posisinya dua beradik dengan Hanafi. Yang ini Salia nih bininya suami istri. Oh, itu nenek Amina. Kita sebut namanya biar lebih lemak kan. Ini nenek Amina, istri dari Kakek kami Hanafi. Nah, inilah nenek kami Amina. Nenek Amina ini yang bersaudaranya salah satunya yang di Cimoyan, di Cimoyan Pati Pandeglang, Banten. Beliau ini almarhumah ini aslinya dari wilayah Tiga Raksa, Balaraja kayak gitu ya. Banten kalau sekarang Provinsi Banten. Ya, beliau ini. Ini nenek kami. Ibu dari ayah kami. Menikah sama kakek, diboyong ke sini 50 tahun, kemudian baru balik lagi ke situ. Dan alhamdulillah kalau sekarang seluruh keluarga udah ketemu. Ada si kok lagi nek gudang mana? Anissa.
Dia kan yang bermakam di sini yang dari Sunda loh, yang darahnya dari Banten tuh. Satu ini dan satu adiknya kayak gitu. Tapi memang dia nah itu. Nah ini nih. Assalamualaikum. Ini makamnya Nek Gudang, kalau kami manggilnya Nek Gudang. Namanya Anissa binti Anian. Yang itu tadi nenek kami Aminah binti Anian. Yang Ini adik dari nenek kami. ada yang di Banten itu Nenek Reman bin Anian, kemudian kakek kakek Reman bin Anian, kemudian Nenek Raisa binti Anian. Nenek Raisa yang masih hidup kayak gitu kan, yang di Cimoyan. Ini video ini kami persembahkan untuk keluarga besar yang ada di Pandeglang atau yang ada di Banten kayak gitu kan, karena nenek kami ini tuh dari Banten gitu loh. Tradisi ziarah kubur ini biasa dilakukan menjelang lebaran sampai di hari lebaran. Masyarakat juga sering berziarah ke makam untuk mendoakan arwah leluhur atau keluarga yang sudah tiada. Ziarah kubur juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan, mengingatkan bahwa manusia akan kembali kepada Allah dan menghargai jasa-jasa para leluhur. Ziarah kubur sering dilakukan secara bersama-sama, baik dengan keluarga, kerabat maupun tetangga, sehingga pacak nyiptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga sudah melakukan pengkajian untuk nyadi ke beberapa makam leluhur sebagai cagar budaya. Pemirsa, dengan demikian ziarah kubur di Musi Banyuasin bukan cuma sekedar kegiatan keagamaan baik, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat yang memiliki makna mendalam bagi penghormatan terhadap leluhur, mengandung persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Pemirsa, TPU Sungai Renginang atau yang biasa disebut warga Danau Cala Kuburan Sungai Renginang berada di paling ilir Desa Danau Cala, tepatnya di Kampung 4. Disebut Sungai Renginang merujuk pada nama sungai yang ada tepat di pinggir TPU ini. Ada juga warga yang berkisah bahwasannya nama Renginang itu diambil dari tokoh legendaris Musi Banyuasin yang bermakam di desa ini, yaitu Ranggonang, yang bunyinya berubah menjadi Renginang. Kalau kita nyebut nama Ranggonang, pemirsa, di Kabupaten Musi Banyuasin ini terkenal dengan tokoh ksatria legendaris yang makamnya berada di desa Danau Cala ini. Jadi sekaligus sudah kita ziarah di Sungai Renginang ini, kami nak ngajak pemirsa untuk berziarah ke makam Bujang Ranggonang. Ada kemungkinan Kuyung Deka Sungai Musi kak longsor Terus. Nah lur, buat kamu yang rindu dengan Sungai Musi, inilah pemandangan Sungai Musi Desa Danau Cala dengan debit banyu atau ayonya lur tidak begitu besar kayak gini. Agak surut sekitar 5 meter lah turun dari gering tebing kalau bahasa Musi lur, atau dari batas tanah kayak gitu. Inilah desa kami lur. Sebentar lagi kayaknya di situ kali ada di situ tuh. Di situ ada bongen bongen dulu itu bisa akan surut lagi. Di situ galak mandi uri dan lain sebagainya di bongen itu. Latih jingok di pengkolan itu kan. Bagusnya sih rumah itu ya Allah, ada rapi nih, rumah itu kecil rapi kan. Itu rumah apa pondok Kuyung Deka? Pondok. Tapi konsepnya bagus gitu. Kau pernah ada zaman dulu mentas sampai ke Sawah Gemuruh? Pernah tidak pernah kau? Oh, aku pernah dulu sampai ke Sawah Gemuruh, jauh lur 2 jam kalau tidak salah. Jaga tempat sawah nenek dulu di Sawah Gemuruh namanya. Di Danau Cala itu ada sawah, di Ilo Dusun namanya Sawah Gemuruh. Pacak benarat dari situ lah. Jauh lah lur, sekitar 2 jam. Aku pernah ke sawah itu tapi tidak ada benarat deh. Nek tahu. Nah, jalan kaki juga. TPU Sungai Renginang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah penghujung Desa Danau Cala. Pemakaman ini berada di tepian Sungai Musi. Akses jalan nak menuju ke TPU Sungai Renginang ini sudah berupa cor beton dengan lebar lebih kurang 2,5 meter. Jalan ini jadi akses bagi warga nak menuju ke kebun atau sawah. Jadi daerah kalau di sini sering lewat lalu warga, balik atau nak menuju ke kebunnya. Nak kemana kamu tuh? Ke sawah tuh ngapain juga? Apa ngadon makan bae? Oh nunggu keren. Ditungguin. Apa ditunggu kayak kaki dia udah liwat mana? Dak juga tuh. Kebun apa kamu tuh? Jom. Oh, nunggu kere apa? Masalah nunggu kere itu ini padi lah besok. Ya Allah, mabut cemayan. Oh, gagal. Jika ini nama lakinya kan Sri Cayong. Nama dia kan Jum. Terpengen nasku. Aku tak terpengen nasku. Apa kamu? Asep. Bermama. Kan buat ikan dalamnya. Dia tengok lur, diam di dosa maksudnya bontot ikan lur. Temalam di ikan ruan. Temalam di Ume nih ya maksudnya, Be. Boleh melor. Temalam di Ume Sampai apa? melor.
Oh, memang temalam di Bukan Umi. capek gak melor tuh. Ratan. Oh, Ayo anak mau kau. kepengen. Dah, Bukan, ngelihat baik. maksud aku. Sama kepengen tuh Berapa sen lagi harganya membeli? Membeli berapa? Di mana di situ Dua lagi? ekor. 40 sekilo. Oh, iya Kak. Ikan berapa? Berapa Ikannya. kilo? Lade bakal itu. Dah apa nak beli di situ lagi? Kamu beli tadi berapa? Kak? Kamu beli. Tidak beli, boleh Ratan dulu. Boleh dia boleh melor. datang. Melur dewe. Tahu kapan kamu benar di situ? Sampai Di benar. Rebung Rijal. Cara berapa sekilo? Di sawah Rebung Rijal. Awas, sahur beri ya. Cuma Malik tuh. Ya lah, itulah ke darat itu Rebung Rijal. Malik tuh benar. Sungai Malik. Sungai Malik. Oh, lewat Sungai Malik. Oh, aku dem situ. Dari Jauh Sungai benar. Malik itu ke darat. Sao ini apa namanya kebun limaunya sebut spesial dia Spesial. Wanang kami. Nah, betul kan? Dari penghujung jalan Corbeton ini, kita pacak laju terus menuju ke desa Petaling dengan catatan naik perahu, itu pun kalau di musim banyu besar. Kalau banyu musi lagi besar atau air dalam, maka ulu sungai Pengumbak yang berada tepat di tengah desa Petaling pacak diakses dari jalan setapak warga nak menuju ke kebun. Pemirsa pasti tahu tanaman enau atau aren. Nah, di sini juga sama pemirsa, batang enau ini disadap untuk diambil manisnya untuk dijadikan gula aren. Tapi sayangnya setelah kami bincang-bincang, aktivitas penyadapan gula aren tidak lagi dilakukan di masa sekarang, mengingat kebutuhan gula sudah digantikan dengan gula pasir atau gula putih. Aman di daerah Rejang Lebong tuh dia diambil dari Cetak dari apa namanya? Dari ujung tuh aku dia milung itu ujung batang. Dari ujung daun buah tandan, benar? Nah, dari Seset terus bunga dari ya. Nah, ditunggu ke netes. Oh, berarti dulu pernah pula dipakai, tidak pernah pula dimanfaatkan. Ini pemakaman dekat dulu banyak. Aku tuh Dulu kak ada yang besoknya, dulu kak ada kayu arif besok pula kan. Kalau yang jadi minuman itu Manis kabung, asam kabung. Asam kabung sampai dengan Asam kabung ya, itu kasucian tukil itu. Oh, Nah, di fermentasi jadi asam kabung oh, aman manis nau tuh yang asli. aslinya. Di tanah jadi manis now dikental ke. prosesnya dijuk gula dah itu. Udah. Tidak lah, bisa dia memang ada gulanya. Dari situlah gulanya. Semakin lama masaknya kan semakin kental deh.